Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab 981. Di dalam koridor. Saat Fendi Zanders bertanya tentang Xiao Jun, Xiao Chengye sepertinya tidak ingin membicarakannya. Jadi Fendi Zanders juga sangat menarik dan tidak terus bertanya, tetapi mulai mengobrol tentang hal lain. Selama percakapan, Fendi Zanders mengetahui bahwa keluarga Xiao telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir sejak dia meninggalkan kota Dongning. Keluarga Xiao sekarang dianggap sebagai salah satu keluarga besar terbaik di kota Dongning, dan sebagian besar hotel bintang 5 di kota Dongning dimiliki oleh keluarga Xiao. Pada dasarnya, setiap kali seseorang menyebut hotel mewah di kota Dongning, pikiran Xiao akan terlintas di benaknya. Namun tidak ada yang menyangka bahwa 2 bulan lalu, Xiao Jun, calon pewaris keluarga Xiao, tiba-tiba mengalami kecelakaan mobil dan menjadi seperti sekarang. Xiao Chengye secara alami sedang tidak mood untuk mengurus urusan perusahaan, dan tinggal di rumah sakit setiap hari, berharap putranya bangun. Tentu saja, Xiao Chengye tahu siapa yang membunuh putranya, tetapi Xiao Chengye takut dengan kekuatan pihak lain dan tidak bisa memberikan bukti nyata, jadi dia hanya bisa diam dan memperlakukannya sebagai penjahat. Kecelakaan. Tidak ada yang menyangka bahwa keluarga Xiao, yang terlihat sangat cantik di mata orang luar, sedang menghadapi bencana yang belum pernah terjadi sebelumnya saat ini. Paman Xiao, kenapa aku tidak melihat Sister Waner? Fendi Zanders tiba-tiba menyadari bahwa Xiao Waner sepertinya tidak muncul selama ini, jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Adikmu Waner akan menikah besok, jadi aku sedang mempersiapkan pernikahannya sekarang. Xiao Chengye berkata dengan suara rendah. Nikah. Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata Xiao Chengye, wajahnya menjadi sangat bingung, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, Sister Waner akan menikah. Dalam keadaan normal, Fendi Zanders pasti akan sangat bahagia saat ini. Bagaimanapun juga, dia selalu menganggap Xiao Waner sebagai saudara perempuannya sendiri, dan pernikahan Xiao Waner juga merupakan hal yang sangat penting baginya. Tapi yang membingungkan Fendi Zanders adalah sekarang Xiao Jun sudah seperti ini, Xiao Waner menikah saat ini, yang benar-benar membuat orang merasa sedikit tidak percaya. Paman Xiao, di mana pernikahan Nona Waner akan diadakan? Aku akan pergi ke sana juga, Fendi Zanders bertanya dengan lembut pada Xiao Chengye. Fendi Zanders, kamu tidak boleh pergi ke pernikahan Waner. Xiao Chengye berkata dengan suara rendah. Mengapa? Fendi Zanders bertanya. Tidak ada alasan, jika aku menyuruhmu untuk tidak pergi, jangan pergi, dan bukan hanya kamu tidak bisa pergi, tetapi semua orang di keluarga kita tidak akan pergi. Xiao Chengye tampak sedikit tidak sabar dan berkata pada Fendi Zanders. Kali ini, reaksi Xiao Chengye semakin membenarkan dugaan Fendi Zanders. Fendi Zanders merasa pasti telah terjadi sesuatu pada keluarga Xiao, yang menyebabkan Xiao Jun mengalami kecelakaan mobil. Dan Xiao Waner pasti memiliki rahasia tersembunyi tentang pernikahannya, tapi sekarang Xiao Chengye tidak mau mengatakan apapun, jadi Fendi Zanders hanya bisa menyelidiki hal ini sendiri. Fendi Zanders memandang Xiao Chengye di depannya, dan merasa sangat tertekan di hatinya. Karena dia merasa Xiao Chengye jauh lebih tua dari sebelumnya. Fendi Zanders, apakah kamu anak yang baik? Tetapi ada beberapa hal yang benar-benar tidak dapat saya ceritakan kepada Anda. Jika Anda mengalami kesulitan, Anda dapat memberi tahu saya. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda selagi saya bisa. Xiao Chengye merasa sikapnya terhadap Fendi Zanders barusan tampak berlebihan, jadi dia mengulurkan tangan dan menepuk bahu Fendi Zanders. Dia berkata dengan lembut. Paman Xiao, aku tidak ada urusan. Fendi Zanders menggelengkan kepalanya ringan, lalu melihat waktu. Lalu dia berkata, Paman Xiao, ini sudah larut. Aku tidak akan mengganggumu, aku akan kembali dulu. Aku akan mengirimmu pergi. Kata Xiao Chengye buru-buru. Tidak dibutuhkan. Fendi Zanders mengulurkan tangannya untuk menghentikan Xiao Chengye, lalu meninggalkan rumah sakit sendirian. Setelah meninggalkan rumah sakit, Fendi Zanders langsung menelepon Long Chao, menanyakan di mana Long Chao menginap di hotel, dan kemudian naik taksi ke hotel. Setelah memasuki hotel, Long Chao membantu Fendi Zanders check-in. Fendi Zanders terbaring sendirian di ranjang besar hotel, dengan perasaan campur aduk di hatinya. Dia tidak menyangka dia baru saja kembali ke kota Dongning. Dia pernah mengalami hal seperti itu. Keluarga Xiao pasti mengalami masalah serius. Kalau tidak, Xiao Chengye tidak akan begitu tidak berdaya. Tentu saja, Fendi Zanders tidak akan duduk diam. Jadi setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia mengeluarkan ponselnya dan menghubungi nomor Fang Zihua. Jingle bell. Setelah telepon berdering 2 kali, Fang Zihua menjawab telepon. Tuan Zanders, apakah ada yang harus Anda lakukan? Fang Zihua bertanya dengan lembut. Kamu belum tidur, kan? Fendi Zanders bertanya dengan rasa malu. Saat ini, Fendi Zanders masih sangat malu untuk menelepon Fang Zihua. Lagi pula, ini sudah larut malam. Meskipun Fang Zihua adalah bawahan Fendi Zanders terlalu sering menyusahkan Fang Zihua. Fendi Zanders, aku merasa sedikit kasihan pada diriku sendiri. Hanya saja Fendi Zanders khawatir jika dia menelepon Fang Zihua besok, mungkin sudah terlambat. Jadi pada akhirnya dia memilih untuk menelepon Fang Zihua.
Belum, Tuan Sanders. Jika ada yang ingin Anda katakan, bicarakan saja. Fang Zihua membalas Fendi Sanders sambil tersenyum. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Fang Zihua, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berkata dengan suara rendah, saya ingin Anda membantu saya menyelidiki urusan Xiao Chengye. Putranya mengalami kecelakaan mobil beberapa waktu lalu. Seseorang seharusnya sengaja melakukannya. Itu adalah dirancang, aku ingin tahu persis siapa yang melakukannya pada keluarga Xiao. Oke, aku tahu. Fang Zihua tidak berbicara omong kosong sama sekali, dan langsung setuju. Terima kasih atas kerja kerasmu. Fendi Sanders berkata dengan penuh rasa terima kasih. Tidak sulit, Tuan Sanders, tunggu saja panggilan saya. Fang Zihua menjawab dengan lembut, lalu langsung menutup telepon. Fendi Sanders menarik napas dalam-dalam, lalu mematikan ponselnya, dan mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Jingle bell. Namun saat Fendi Sanders menutup matanya, ponselnya berdering lagi. Fendi Sanders dengan santai mengangkat telepon dan melihatnya sekilas, hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah Melian Liu yang menelepon. Jejak kegembiraan muncul di mata Fendi Sanders, dan dia dengan cepat menghubungkan telepon. Saudari Yan Yan, apakah kamu sudah menemukan Cleo Fei Lin? Fendi Sanders tahu bahwa Melian Liu pasti meneleponnya karena urusan Cleo Fei Lin, jadi dia menanyakan pertanyaan ini. Belum, tapi aku baru saja mendapat telepon. Bisik Melian Liu. Telepon. Fendi Sanders tertegun sejenak, lalu bertanya dengan ekspresi bingung, panggilan telepon apa? Itu nomor yang asing, tapi setelah aku menelepon, pihak lain tidak mengucapkan sepatah kata pun. Aku memanggil nama Cleo Fei Lin untuk waktu yang lama, tapi pihak lain tidak menjawabku, tapi aku punya firasat bahwa orang yang meneleponku seharusnya adalah Cleo Fei Lin. Melian Liu berkata perlahan. Setelah Fendi Sanders mendengar kata-kata Melian Liu, ekspresi wajahnya tampak lebih bersemangat. Karena jika benar Cleo Fei Lin yang memanggil Melian Liu, itu berarti Cleo Fei Lin masih hidup dan tidak dibunuh. Bab 982. Saudari Yan Yan, segera beritahu saya nomor telepon itu, dan saya akan membiarkan seseorang menemukan lokasi nomor ini. Fendi Sanders berteriak dengan sangat bersemangat. Sebelum aku meneleponmu, seseorang sudah menemukannya, tapi nomor itu selalu dimatikan, jadi tidak bisa ditemukan sama sekali. Melian Liu berkata tanpa daya. Itu dia. Ekspresi bersemangat Fendi Sanders awalnya meredup dalam sekejap. Dia pikir dia bisa menemukan Cleo Fei Lin melalui nomor ini, tetapi rencana Fendi Sanders gagal saat ini. Fendi Sanders, aku meneleponmu untuk memberitahumu bahwa Cleo Fei Lin pasti masih hidup dan seharusnya sudah kembali ke Tiongkok, jadi menurutku kamu harus membiarkan orang-orangmu fokus untuk menemukan Cleo Fei Lin di Tiongkok. Melian Liu berkata dengan lembut. Saudari Yan Yan, saya mengerti, jangan khawatir, saya akan membiarkan orang-orang saya fokus pada negara, dan jika ada berita, saya akan menelepon Anda. Fendi Sanders berkata tanpa daya. Bagus. Melian Liu hanya menjawab, lalu melanjutkan, jika tidak ada yang lain, saya akan menutup telepon dulu. Kebaikan. Fendi Sanders mengangguk ringan, lalu langsung menutup telepon. Setelah menutup telepon, Fendi Sanders berbaring di tempat tidur lagi dan mulai memejamkan mata untuk mengistirahatkan pikirannya. Awalnya, Fendi Sanders berpikir bahwa dia dapat menemukan Cleo Fei Lin melalui panggilan telepon ini, jadi suasana hatinya masih baik, tetapi saat ini semua rencananya gagal, dan Fendi Sanders tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Keberadaan Cleo Fei Lin tidak diketahui, kematian orang tuanya membingungkan, dan urusan keluarga Xiao berada di pundak Fendi Sanders. Untuk beberapa saat, Fendi Sanders merasa sedikit kehabisan napas. Entah berapa lama, Fendi Sanders akhirnya tertidur dengan pertanyaan-pertanyaan ini. Keesokan harinya, pada jam 6 pagi. Fendi Sanders bangun dan mulai menunggu jawaban Fang Zihua. Bagaimanapun, hari ini adalah hari pernikahan Xiao Waner, jadi Fendi Sanders ingin mencari tahu apa yang terjadi di rumah Xiao, dan kemudian memutuskan apakah dia ingin menghadiri pernikahan Xiao Waner. Jingle bell. Setelah menunggu hampir setengah jam, Fendi Sanders akhirnya menerima telepon dari Fang Zihua. Tuan Sanders, Anda meminta saya untuk menyelidiki masalah keluarga Xiao. Saya hampir menyelesaikan penyelidikan, kata Fang Zihua langsung. Apa yang sebenarnya terjadi? Fendi Sanders buru-buru bertanya. Tuan Sanders, keluarga Xiao sekarang menjadi raksasa hotel di kota Dongning. 80% bisnis hotel di kota Dongning telah dimonopoli oleh keluarga Xiao. Temanmu Xiao Jun seharusnya menjadi pewaris masa depan keluarga Xiao. Tapi beberapa waktu yang lalu, Xiao Jun menikah dengan seorang wanita bernama Liu Xiuna, dan orang yang membunuh Xiao Jun mungkin adalah Liu Xiuna ini. Fang Zihua berkata dengan suara rendah. Istri Xiao Jun ingin membunuh Xiao Jun. Ada kilatan keterkejutan di mata Fendi Sanders. Benar, menurut informasi yang saya miliki, keluarga Liu tempat Liu Xiuna berada selalu ingin mencaplok hotel keluarga Xiao, tetapi keluarga Xiao tidak setuju dengan hidup dan mati. Pada akhirnya, keluarga Liu menggunakan kecantikan menipu Xiao Jun. Menggunakan Liu Xiuna untuk merayu Xiao Jun dan Liu Xiuna mendapatkan akta nikah terlepas dari keberatan Xiao Chengye. Fang Zihua dengan sabar menjelaskan. Lalu kenapa Liu Xiuna membunuh Xiao Jun?
Fendi Zanders masih tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana jika Xiao Jun meninggal? Maka bisnis keluarga Xiao akan jatuh ke tangan menantu keluarga Xiao, Liu Xiuna. Dengan cara ini, keluarga Liu dapat mencaplok hotel-hotel keluarga Xiao tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Sen dolar. Fang Zihua berhenti sejenak, lalu melanjutkan, menurut pemahaman saya, keluarga Liu memiliki latar belakang tertentu, jadi keluarga Xiao tidak bisa mengalahkan keluarga Liu sama sekali. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Liu? Fendi Zanders mengerutkan kening dan bertanya. Keluarga Liu tampaknya telah memulai bisnis dunia bawah. Tapi mereka telah berkecimpung dalam bisnis real estate selama beberapa tahun terakhir. Apakah ini bisa dianggap sebagai upaya menutupi kesalahan? Tapi bagaimanapun juga, keluarga Liu mereka bukanlah pengusaha yang serius. Gaya melakukan sesuatu pasti masih sedikit kotor. Dari Fang Zihua berkata perlahan. Bukankah keluarga Xiao masih memiliki seorang anak perempuan? Keluarga Xiao dapat membiarkan putrinya mengambil alih bisnis ini. Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata. Putri dari keluarga Xiao itu sepertinya akan menikah dengan sepupu Liu Xiuna. Jika demikian, tidak peduli siapa yang mewarisi bisnis keluarga Xiao. Hal-hal ini akan jatuh ke tangan keluarga Liu. Fang Zihua terdiam sejenak, lalu melanjutkan, menurut informasi yang kudapat. Setelah kecelakaan Xiao Jun, Liu Xiuna langsung mengancam Xiao Chengye untuk menikahkan putrinya dengan sepupunya Liu Kai, jika tidak, nasib Xiao Waner akan sama dengan Xiao Jun. Sama. Untuk melindungi putrinya, Xiao Chengye hanya bisa menikahkan Xiao Waner dengan Liu Kai, tapi apa? Fendi Zanders buru-buru bertanya. Tapi Liu Kai ini sepertinya bodoh. Dan dia sakit jiwa. Fang Zihua berkata perlahan. Fendi Zanders langsung terdiam setelah mendengar apa yang dikatakan Fang Zihua. Saat ini, Fendi Zanders sudah mengetahui apa yang terjadi pada keluarga Xiao. Demi menghadapi keluarga Xiao, keluarga Liu tak segan-segan meminta Liu Xiuna untuk merayu Xiao Jun. Setelah keduanya menikah, Liu Xiuna akan membunuh Xiao Jun dan kemudian menikahkan Xiao Waner dengan sepupunya. Dalam hal ini, tidak akan ada seorang pun di sekitar Xiao Chengye yang dapat mewarisi properti keluarga, jadi dia hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat semua properti tersebut jatuh ke tangan keluarga Liu. Tentu saja, Xiao Chengye juga dapat memilih untuk membiarkan orang luar mewarisi properti tersebut, atau langsung menyumbangkan seluruh hotelnya. Namun tak berdaya, Xiao Waner masih berada di tangan keluarga Liu, Xiao Chengye tidak bisa melanggar keinginan keluarga Liu demi putrinya sendiri. Setelah mengetahui seluk-beluk masalah tersebut, Fendi Zanders diam-diam meratapi dalam hatinya bahwa wanita bernama Liu Xiuna ini benar-benar memiliki hati seperti ular dan kalajengking, dan dia bahkan berhasil membunuh suaminya. Tentu saja, Fendi Zanders sedang tidak mood untuk mempedulikan hal-hal ini sekarang, lagi pula Xiao Jun sudah seperti ini, dan Fendi Zanders tidak dapat mengubah apapun. Tapi Liu Xiuna ingin menikahkan Xiao Waner dengan orang bodoh, Fendi Zanders tidak bisa menerima ini, jadi dia merasa dia tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi apapun yang terjadi. Mengetahui bahwa hari ini adalah hari di mana Xiao Waner dan Liu Kai menikah, Fendi Zanders buru-buru berkata ke telepon, Fang Zihua, Xiao Waner mungkin akan mengadakan pernikahan hari ini, bantu aku menemukan hotel tempat mereka akan mengadakan pernikahan mereka. Tanda seru petik 2. Oke. Fang Zihua setuju, lalu menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders menerima pesan teks dari Fang Zihua tentang lokasi hotel tempat pernikahan Xiao Waner diadakan. Setelah melihat pesan teks tersebut, Fendi Zanders buru-buru berganti pakaian, dan kemudian membawa Long Chow menuju hotel. Tidak peduli apa, Fendi Zanders tidak akan hanya melihat Xiao Waner menikah dengan orang bodoh. Bab 983. Jam 10 pagi. Fendi Zanders dan Long Chow datang ke hotel tempat pernikahan Xiao Waner diadakan. Saat ini, pintu masuk hotel sangat ramai, segala jenis mobil mewah terparkir, dan siapapun yang dibawa keluar adalah mobil sport papan atas seharga puluhan juta. Pada dasarnya, siapapun dari kalangan atas di kota Dongning diundang ke pesta pernikahan tersebut. Jadi orang-orang ini berpakaian sangat modis, dan sekilas mereka bukanlah orang biasa. Di pintu masuk hotel, terdapat foto sepasang pendatang baru, namun wanita di foto tersebut jelas terlihat acuh tak acuh, sedangkan pria tersenyum bahagia. Fendi Zanders menyipitkan mata ke foto di pintu masuk hotel, matanya penuh dengan niat membunuh. Karena adik laki-laki Xiao Waner, Xiao Jun, masih terbaring di rumah sakit dan hidupnya tidak menentu, dan keluarga Liu sebenarnya ingin menikahkan Xiao Waner dengan orang bodoh saat ini hanyalah penghinaan bagi keluarga Xiao. Bahkan Fendi Zanders, orang luar, tidak tahan hal seperti itu terjadi. Fendi Zanders menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan langsung menuju hotel. Karena hari ini adalah hari pernikahan, banyak orang yang datang dan pergi, Fendi Zanders bisa memasuki aula tanpa menunjukkan surat undangan. Tapi Long Chow tidak masuk bersama Fendi Zanders, tapi memilih menunggu di luar sampai Fendi Zanders keluar. Saat ini, bagian dalam aula lebih sibuk daripada bagian luar, dan orang-orang yang disebut kelas atas saling menyapa dengan senyuman hangat di wajah mereka, membuat orang merasa sangat ramah.
Setelah Fendi Zanders mengamati sebentar situasi sekitarnya, dia menemukan bahwa Xiao Waner, Liu Xiuna dan yang lainnya belum keluar, jadi dia hanya menemukan tempat untuk duduk dan menyipitkan matanya untuk mengamati orang-orang di aula. Beberapa menit kemudian, seorang gadis dengan rok tali ikat berjalan ke arah Fendi Zanders. Ketika gadis itu melihat Fendi Zanders, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertegun sejenak, dan ada tatapan aneh di matanya, lalu dia berlari ke sisi Fendi Zanders dengan sepatu hak tingginya, dan berkata dengan suara rendah, "Hei, apakah kamu punya waktu sekarang? Apakah kamu punya waktu?" Setelah Fendi Zanders mendengar kata-kata gadis itu, dia juga tertegun sejenak, dan sedikit kebingungan muncul di matanya. Saat itulah Fendi Zanders melihat penampilan gadis itu dengan jelas. Penampilan gadis itu sangat cantik, dengan wajah standar oval dan mata tajam. Dia mengenakan gaun tali ikat pintal berwarna putih, sosok seksinya menjulang di balik balutan rok. Sangat bagus menggoda. Meskipun gadis-gadis itu sangat cantik, Fendi Zanders mengetahui terlalu banyak kecantikan sekarang. Ia sudah lama kebal terhadap hal-hal seperti kecantikan, dan tidak mungkin ia kehilangan akal sehatnya saat melihat wanita cantik seperti dulu. Gadis yang muncul di hadapan Fendi Zanders kali ini bernama Guya. Dia sedang melepaskan diri dari keterikatan generasi kedua yang kaya. Jadi setelah dia melihat Fendi Zanders barusan, dia ingin Fendi Zanders berpura-pura menjadi pacarnya. "Aku ingin kamu membantuku sekarang." Guya buru-buru menjawab, lalu berjalan langsung ke sisi Fendi Zanders. Sepertinya dia ingin memegang lengan Fendi Zanders. Setelah Fendi Zanders melihat tindakan gadis itu, dia segera mundur 2 langkah. Lalu dia bertanya pada Guya tanpa ekspresi, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Ini bukan pertama kalinya Fendi Zanders digunakan sebagai tameng bagi orang lain. Fendi Zanders sendiri sangat muak dengan hal semacam ini, karena setiap kali Fendi Zanders membantu, dia akan menimbulkan masalah bagi dirinya sendiri. Selain itu, suasana hati Fendi Zanders sedang tidak baik sekarang. Oke. Jadi saya secara naluriah menolak Guya. Setelah melihat Fendi Zanders bersembunyi beberapa saat, Guya merasa sedikit marah di dalam hatinya. Kemudian dia mengangkat kepalanya dan menatap Fendi Zanders dengan galak, dan berkata kepada Fendi Zanders dengan nada yang sangat arogan, "Saya ingin Anda membantu saya sekarang. Mengapa Anda bersembunyi?" "Hah? Nona Ben membiarkanmu memanfaatkanku, apakah kamu masih belum bahagia? Aku punya pacar. Cari orang lain." Mungkin karena Fendi Zanders telah mengalami banyak hal seperti itu. Jadi Fendi Zanders tahu persis apa yang akan dilakukan Guya. "Kamu." Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Guya langsung tercengang. Ekspresi wajahnya sungguh luar biasa. Tahukah Anda bahwa Guya adalah wanita cantik yang terkenal di kota Dongning, dengan banyak pelamar di sekitarnya? Tidak peduli pria seperti apa yang melihat Guya, hatinya akan tergerak tanpa sadar, tapi Guya tidak pernah jatuh cinta. Jika itu pria lain, dan Guya berkata dia ingin membantu, ini akan dianggap sebagai upaya putus asa untuk membantunya. Jadi di mata wanita seperti Guya, tidak ada pria yang bisa menolak permintaannya. Namun saat ini Fendi Zanders justru menolaknya. Hal ini membuat ekspresi Guya sangat jelek, dan dia mengerutkan kening dan berteriak pada Fendi Zanders, "Apakah kamu tahu siapa aku? Nona, aku akan memberimu kesempatan untuk membantuku sekali, tetapi kamu masih terus maju dan mundur di sini. Kamu benar-benar tidak tahu apa yang baik atau buruk." Sambil berbicara, Guya melihat ke arah Fendi Zanders di depannya. Dia tidak tahu mengapa dia selalu merasa bahwa anak laki-laki di depannya tampak agak familiar, tetapi dia tidak dapat mengingat di mana dia pernah melihat Fendi Zanders. Fendi Zanders melirik ke arah Guya dengan ringan, dia sedang tidak ingin berbicara omong kosong dengan wanita seperti Guya sekarang, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah, jadi dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Setelah Guya melihat bahwa Fendi Zanders adalah hendak pergi, ekspresi wajahnya tampak semakin marah. Dia tidak pernah diabaikan oleh pria manapun dengan cara seperti ini. Jadi dia berlari ke arah Fendi Zanders dengan tergesa-gesa, lalu mengangkat wajah cantiknya dan berteriak dengan marah, "Aren, bukankah kamu sedikit terlalu cuek? Kamu beruntung karena aku meminta bantuanmu, dan kamu sangat jahat padaku. Sikap, kamu harus berpura-pura menjadi pacarku hari ini, atau aku tidak akan melepaskanmu. Apakah kamu tidak mendengar apa yang baru saja aku katakan? Aku tidak punya waktu untuk berbicara denganmu, jadi carilah orang lain." Fendi Zanders mengerutkan kening dan berkata pada Guya, "Tidak, kamu." Guya memandang Fendi Zanders dan ingin berbicara, tetapi pada saat ini, beberapa anak laki-laki mengepung Guya, dan salah satu anak laki-laki berjas tersenyum dan berkata kepada Guya, "Xiaoya, ada apa kamu melakukannya begitu cepat?" "Hah? Sudah berapa lama sejak kita berdua tidak bertemu? Maukah kamu minum bersamaku?" Lucau yang menyebalkan ini. Ketika Guya melihat anak laki-laki yang memimpin, wajahnya terlihat sedikit marah, lalu dia langsung memeluk lengan Fendi Zanders, dan berbisik kepada Fendi Zanders, "Berpura-pura menjadi pacarku sekarang, bantu aku menyingkirkan orang-orang ini, cepat tunjuk." Fendi Zanders memandang gadis di sampingnya dengan wajah patah, karena dia benar-benar tidak mengerti mengapa dia selalu bisa menghadapi hal seperti itu. "Kubilang, sekarang aku." Fendi Zanders membuka mulutnya untuk menolak. "Xiaoya, siapa orang ini?" Namun sebelum Fendi Zanders selesai berbicara, sebuah suara terdengar.
Ketika pemuda yang memimpin melihat Guya memegang lengan Fendi Zanders, ekspresinya langsung berubah, dan dia bertanya kepada Guya dengan suara rendah, "Xiaoya, apa yang terjadi?" Bab 984, dia pacarku. Guya memegang lengan Fendi Zanders dan berkata dengan nada provokatif, "Apakah dia pacarmu?" Lu Chao ragu-ragu sejenak, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya. "Aku tidak." Tanpa ragu sedikit pun, Fendi Zanders melepaskan tangan Guya, lalu berbalik untuk pergi. Guya menggigit bibir merahnya dan berdiri di sana dengan bodoh, dengan ekspresi sangat marah di wajahnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menjadi begitu tidak berharga di depan Fendi Zanders, dan dia bahkan tidak akan membantu dalam hal sepele seperti itu. Selain itu, banyak orang di sekitar mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan dia merasa malu dan diusir pulang. Guya sangat marah, tapi dia sedang tidak mood untuk berbicara dengan Fendi Zanders, dia harus menyingkirkan keterikatan Lu Chao terlebih dahulu. "Xiaoya, anak ini sepertinya tidak terlalu mau bekerja sama denganmu." Setelah Lu Chao mengetahui apa yang sedang terjadi, dia mengatakan sesuatu kepada Guya sambil tersenyum. "Lu Chao, sudah kubilang tadi, aku tidak ingin pergi minum bersamamu, bisakah kamu berhenti menggangguku?" Guya memandang pria di depannya, merasa sangat tidak enak, jadi dia langsung menegurnya dengan suara dingin. "Xiaoya, aku sudah lama menyukaimu, kenapa kamu tidak memberiku kesempatan saja?" Saat ini, Lu Chao benar-benar kurang ajar, menarik Guya dan menolak melepaskannya. "Kamu suka aku?" Guya mencibir, lalu melanjutkan, "Lu Chao, apa aku tidak tahu apakah kamu menyukaiku atau tidak? Kamu hanya ingin bermain-main denganku. Aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Jika bukan karena wajah ayahmu, aku terlalu malas untuk berbicara omong kosong kepada orang sepertimu. Aku sudah memberimu wajah sebelumnya jadi aku tidak menganggapnya terlalu serius, tapi bisakah kamu menunjukkan wajahmu? Aku harus memarahimu. Itu bagus, bukan?" Saat ini, Guya masih marah karena penolakan Fendi Zanders terhadapnya, jadi dia hanya bisa melampiaskan amarahnya pada Lu Chao, dan kata-katanya tentu saja sangat tidak menyenangkan. "Kamu berani memarahiku?" Saat Lu Chao dimarahi oleh Guya, ekspresi wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berteriak pada Guya dengan mata terbuka lebar. "Apa salahnya aku memarahimu? Apa yang kamu lakukan? Kodok pemalas masih ingin makan daging angsa. Bagi generasi kedua kaya sepertimu yang hanya menunggu kematian, hampir sama saja jika kamu keluar untuk menipu gadis-gadis kecil itu, tapi kamu masih ingin memakannya. Berbohong padaku, kamu masih tertinggal jauh, jika kamu tidak ingin dimarahi, pergi saja dari sini, aku tidak ingin melihatmu." Guya juga memiliki temperamen yang kasar saat ini, dan berteriak pada Lu Chao tanpa ekspresi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Guya, Lu Chao akhirnya tidak tahan lagi. Dia bergegas ke wajah Guya dengan langkahnya. Lalu dia mengangkat tangan kanannya dan mencoba menggesek ke arah wajah Guya. Bental. Tapi saat tangan Lu Chao hendak menamparkan wajah Guya, tiba-tiba sebuah tangan terulur dari tubuh Guya. Lalu dia dengan kuat memegang pergelangan tangan Lu Chao. Lu Chao tiba-tiba mendongak, dan menemukan bahwa tidak lain adalah Fendi Zanders yang muncul di belakang Guya saat ini. Dan Guya juga terlihat tidak percaya, karena dia tidak menyangka Fendi Zanders akan kembali lagi. Fendi Zanders pada awalnya tidak ingin ikut campur dalam urusan orang lain, tetapi setelah dia melihat Lu Chao hendak memukul seseorang, dia masih tidak punya pilihan selain menyerang. "Nah, apa maksudmu?" Lu Chao mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. "Meskipun aku bukan pacar gadis ini, bukankah tidak pantas bagimu, seorang pria bertubuh besar, untuk memukul seorang gadis di depan banyak orang?" Fendi Zanders bertanya pada Lu Chao tanpa ekspresi. Setelah mendengar kata-kata Fendi Zanders, Lu Chao mau tidak mau tertegun sejenak, lalu berkata dengan ekspresi garang, "Apa yang kamu lakukan, nak? Kamu cepat lepaskan aku sekarang. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu makan, ayo pergi." Fendi Zanders menatap Lu Chao dengan acuh tak acuh, lalu perlahan mengendurkan pergelangan tangan Lu Chao. Setelah melihat Fendi Zanders melepaskan dirinya, Lu Chao menunjukkan senyuman puas. Dia pikir Fendi Zanders seharusnya mengaku. Itu sebabnya dia melepaskan dirinya sendiri. "Nak, masalah hari ini tidak ada hubungannya denganmu. Keluar dari sini." Lu Chao berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat arogan. Fendi Zanders berdiri di sana tanpa bergerak. "Apa sih yang kalian semua lakukan dengan hampa? Telepon aku. Kalian bahkan berani mengurus urusanku. Hari ini aku harus memberimu pelajaran." Ketika Lu Chao melihat Fendi Zanders belum pergi, dia berteriak kepada temannya dengan ekspresi gembira. Setelah mendengar kata-kata Lu Chao, semua teman Lu Chao memasang ekspresi tak berdaya di wajah mereka, tapi tidak ada yang memilih untuk melakukannya. "Apa yang kalian semua lakukan? Sudah kubilang lakukan itu. Kalian tidak mendengarnya, kan?" Ketika Lu Chao melihat tidak ada temannya yang melakukan apapun, dia berteriak dengan ekspresi sangat bersemangat. "Saudara Chao, hari ini adalah hari pernikahan Liu Kai. Jika kita membuat masalah di sini, keluarga Liu pasti tidak akan membiarkan kita pergi." Salah satu pemuda berjalan ke sisi Lu Chao dan membisikkan pengingat kepada Lu Chao. Dan Lu Chao tidak menyadari apa yang sedang terjadi sampai dia mendengar kata-kata pemuda itu.
Dia juga tahu bahwa membuat masalah di wilayah keluarga Liu bukanlah pilihan yang bijaksana. Jadi setelah dia menyesuaikan suasana hatinya, dia berkata kepada Fendi Zanders dengan suara dingin, "Wah, kamu beruntung hari ini. Siapa namamu?" Fendi Zanders. Fendi Zanders memandang Lu Chao dengan acuh tak acuh, dan menjawab dengan nada yang sangat tenang. Setelah Guya mendengar nama Fendi Zanders, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Fendi Zanders, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. "Oke, namamu Fendi Zanders, kan? Tunggu saja kita berdua tidak ada pekerjaan hari ini, dan aku akan memintamu untuk menyelesaikan masalah itu." Lu Chao meneriaki Fendi Zanders dengan ekspresi bersemangat, lalu pergi bersama orang-orangnya. Setelah Fendi Zanders melihat Lu Chao dan yang lainnya pergi, jejak ketidakberdayaan muncul di matanya. Tidak mungkin baginya untuk menatap orang seperti Lu Chao, jadi dia juga berencana untuk berbalik dan pergi. "Tunggu sebentar." Setelah Guya menyadarinya, dia buru-buru berteriak pada Fendi Zanders. Fendi Zanders perlahan menoleh untuk melihat Guya, dan bertanya dengan lembut, apakah ada hal lain yang harus dilakukan? "Kamu tadi bilang siapa namamu?" Guya bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. "Fendi Zanders." Fendi Zanders menjawab dengan ringan. "Kamu benar-benar Fendi Zanders. Aku berkata mengapa kamu terlihat begitu akrab. Setelah bertahun-tahun, aku tidak mengenalimu sama sekali." Guya memandang Fendi Zanders dengan ekspresi sangat bahagia dan berteriak. Ketika Fendi Zanders mendengar kata-kata Guya, ekspresi wajahnya tampak semakin bingung, dan dia mengerutkan kening dan bertanya, apakah kita berdua saling kenal? Kamu bahkan tidak mengenalku. Guya memandang Fendi Zanders dengan sedikit cemberut, seolah sedikit marah. Aku tidak memiliki kesan apapun." Fendi Zanders mengulurkan tangannya dan menggaruk kepalanya, dan berkata dengan ekspresi tak berdaya. Bab 985, Aku Guya. Guya berteriak pada Fendi Zanders dengan penuh semangat. "Kamu ternyata Guya." Melihat gadis di depannya, Fendi Zanders langsung tercengang, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Meskipun Fendi Zanders tidak tahu siapa gadis ini hanya dengan melihat penampilannya, Fendi Zanders masih sangat akrab dengan nama Guya. Guya adalah teman sekelas Fendi Zanders di sekolah dasar. Saat itu, Fendi Zanders masih tinggal di kota Dongning, dan orang tua Fendi Zanders belum meninggal. Itu mungkin saat paling membahagiakan dalam hidup Fendi Zanders. Dan Guya adalah teman satu meja Fendi Zanders di sekolah dasar, dan keduanya sering pergi ke sekolah bersama. Hanya saja keluarga Guya kemudian berimigrasi ke negara tersebut, dan Fendi Zanders tidak pernah mendengar tentang Guya lagi. "Apakah kamu ingat sekarang?" Guya bertanya pada Fendi Zanders sambil tersenyum. "Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu secara kebetulan di sini. Sepertinya kita berdua sudah tidak bertemu selama lebih dari 10 tahun. Fendi Zanders berkata pada Guya dengan nada terkejut. "Benar, kami belum pernah bertemu lagi sejak keluarga kami berimigrasi." Guya sedikit mengangguk. "Apakah kamu tidak tinggal di luar negeri sekarang?" Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, lalu bertanya pada Guya dengan lembut. "Saya telah kembali ke Tiongkok selama 2 tahun, dan bisnis ayah saya sekarang ada di kota Dongning, jadi keluarga kami pindah kembali." Guya memandang Fendi Zanders dan menjelaskan. "Jadi ini ya." Fendi Zanders mengangguk sambil berpikir. "Ngomong-ngomong, kesibukan apa yang kamu lakukan selama ini? Kenapa mereka bilang kamu sudah mati ketika aku pergi ke rumahmu untuk mencarimu setelah aku kembali ke China?" Guya bertanya pada Fendi Zanders dengan lembut. "Di mata mereka, saya mungkin sudah mati." Fendi Zanders tersenyum tak berdaya, dan kemudian melanjutkan, "Saya telah belajar di Jiangcheng untuk kuliah, dan saya jarang kembali. Kali ini saya kembali karena beberapa masalah pribadi. Apakah kamu di sini untuk menghadiri pernikahan Sister Waner?" Guya berkedip, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada yang aneh. Guya mengenal Xiao Waner dengan baik, jadi dia secara alami mengetahui hubungan antara Fendi Zanders dan Xiao Waner. "Tidak, saya kembali karena ada hal lain. Kebetulan pernikahan Sister Waner diadakan hari ini, jadi saya datang untuk melihat," jawab Fendi Zanders. Oh. Guya mengangguk, lalu perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat Fendi Zanders, dan berkata dengan suara rendah, "Fendi Zanders, tahukah kamu? Apa yang Anda tahu?" Melihat Guya ragu-ragu untuk berbicara, Fendi Zanders bertanya dengan ekspresi bingung. "Sebenarnya tidak apa-apa, aku tetap tidak akan mengatakannya." Guya melambaikan tangan kecilnya dan berkata sembarangan. "Maksudmu Sister Waner menikah dengan orang bodoh?" Fendi Zanders bertanya dengan ringan. "Kamu sudah tahu tentang ini?" Guya memandang Fendi Zanders, sedikit keterkejutan muncul di matanya. "Ini bukan rahasia." Fendi Zanders tersenyum ringan. "Kamu masih bisa tertawa. Sister Waner sangat tampan dan berbakat, dan sekarang dia ingin menikah dengan orang bodoh. Menurutku itu tidak layak untuk Sister Waner. Saya juga mendengar bahwa Sister Waner adalah tidak layak karena ini dia bunuh diri beberapa kali, tapi keluarga Liu sepertinya telah mengancamnya dengan nyawa Xiao Jun. Pada akhirnya dia tidak punya pilihan selain setuju." Guya membisikkan sesuatu kepada Fendi Zanders, lalu berkedip, dan melanjutkan, "Tahukah kamu bahwa Xiao Jun mengalami kecelakaan mobil?" "Tahu." Fendi Zanders sedikit mengangguk.
Menurutku masalah ini pasti ada hubungannya dengan Liu Xiuna itu, wanita itu bukanlah hal yang baik. Lanjut Guya. Setelah Fendi Zanders mendengar perkataan Guya, dia menyadari bahwa apa yang dilakukan keluarga Liu terhadap keluarga Xiao bukanlah rahasia sama sekali. Karena Guya bisa tahu banyak. Artinya, orang lain di kota Dongning juga harus mengetahuinya. Tapi Xiao Chengye khawatir keluarga Liu akan melakukan hal-hal yang lebih berlebihan, jadi dia hanya bisa memilih untuk bertahan. Dia tidak berani melawan. Setelah melihat Fendi Zanders tidak berbicara, Guya hanya bisa menghela nafas dalam hatinya. Dia awalnya mengira Fendi Zanders akan sangat terkejut dan marah setelah mengetahui hal ini. Namun saat ini, ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tenang, yang juga membuat Guya merasa sedikit kecewa. Tapi ketika Guya memikirkannya nanti, ini sebenarnya adalah hal yang sangat normal. Setelah bertahun-tahun berlalu, banyak hal telah terjadi pada Fendi Zanders. Tidak mungkin Fendi Zanders menjadi seperti anak kecil selamanya. Guya merasa Fendi Zanders berdiri di depannya saat ini. Mungkin dia bukan lagi Fendi Zanders yang dia kenal sejak awal. Hal ini juga membuat Guya merasa sedikit tersesat. Dalam sekejap mata, setengah jam berlalu. Hampir semua tamu pernikahan sudah datang. Saat ini, seluruh aula penuh dengan tamu. Semua orang menantikan kemunculan kedua mempelai. Tetapi Fendi Zanders mengetahui bahwa semua orang yang datang ini sebenarnya diundang oleh keluarga Liu. Dan tidak ada seorang pun dari keluarga Xiao yang datang. Saat ini, keluarga Xiao sepertinya tidak punya pilihan selain menggunakan cara ini untuk menentang pernikahan tersebut. Segera pembawa acara naik ke atas panggung dan mengumumkan dimulainya pernikahan secara resmi. Dikelilingi oleh sekelompok orang, Liu Kai dan Xiao Waner berjalan ke atas panggung. Fendi Zanders melihat posisi Xiao Waner dengan mata menyipit, merasakan banyak emosi di hatinya. Kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu, dan Xiao Waner masih sangat cantik. Apalagi saat Xiao Waner mengenakan gaun pengantin, dia mengejutkan semua orang yang hadir. Hanya saja Fendi Zanders bisa melihat jejak keputusasaan di mata Xiao Waner. Seluruh orang itu menggerakkan tubuhnya seperti orang mati berjalan. Segera, Liu Kai dan Xiao Waner berjalan ke atas panggung. Lampu indah menyinari kedua orang ini. Fendi Zanders menatap dingin posisi Xiao Waner, tubuhnya gemetar sepanjang waktu. Jika bukan karena Fendi Zanders kebetulan kembali ke kota Dongning, Fendi Zanders tidak akan pernah tahu bahwa keluarga Xiao menderita karena hal-hal ini. Namun keluarga Xiao masih sangat beruntung, belum terlambat bagi Fendi Zanders untuk kembali saat ini, setidaknya dia bisa menyelamatkan Xiao Waner dari keluarga Liu. Liu Kai adalah pria gemuk dengan berat hampir 200 pon. IQ-nya hanya setinggi anak berusia 5 tahun, namun ia memiliki kecenderungan kekerasan dan sangat suka memukuli orang. Dan Xiao Waner adalah kecantikan yang terkenal di kota Dongning, tidak hanya cantik dalam penampilan, tetapi juga temperamennya sangat halus. Sebelum sesuatu terjadi pada keluarga Xiao, banyak orang yang diam-diam jatuh cinta pada Xiao Waner. Tetapi ketika orang-orang ini mengetahui bahwa Xiao Waner akan menikahi Liu Kai, mereka semua memilih untuk menutup mata dan bertindak seperti pengecut. Bagaimanapun, keluarga Liu adalah salah satu keluarga besar terbesar di kota Dongning. Jika ada yang menyinggung keluarga Liu, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Pada saat ini, ada banyak sekali orang di bawah panggung, semuanya iri dengan si idiot Liu Kai yang ngiler di dalam hati mereka. Mereka bahkan berpikir bahwa mereka mungkin tidak sebaik orang idiot, lagi pula, orang idiot masih bisa menikah dengan orang yang begitu hebat. Wanita sebagai istrinya,